Hai teman-teman, oke guys, di sini saya akan memberikan trik dan trik kepada teman-teman semua, khususnya untuk lulusan kejuruan yang masih bingung apa yang mau diperbuat ketika lulus nanti. Tapi banyak orang bilang, Sekolah kejuruan mah ujung-ujungnya jadi admin atau kerja serabutan. Tapi jujur, bukan jurusannya yang salah, tapi cara kita mengelola keahlian itu setelah lulus. Di video ini saya akan bahas gimana caranya supaya skill teknis yang kamu pelajari bertahun-tahun gak menguap, bahkan gak hilang begitu saja. Bahkan justru menjadi mesin uang untuk kamu yang berguna untuk masa kini hingga masa yang akan datang. Oke, tapi sebelum kita lanjut, ada satu poin yang perlu teman-teman ketahui, yaitu pertama adalah poin ini adalah salah satu yang faktor terpenting, yaitu apa? Merubah pola pikir atau mindset. Kenapa? Karena pola mindset ini yang menjadi suatu pendorong untuk kita sendiri, yang merubah kita atau memberikan jalan untuk kita, dimana kita bisa menentukan sebenarnya dengan kejuruan ini kita bisa menjadi seperti apa. Dengan masalahnya di sini, dunia industri itu bergerak sangat cepat daripada kurikulum yang kita belajarkan di sekolah. Kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita belajarkan di sekolah atau hanya ke nilai lapor yang kita andalkan, maka kita akan ketinggalan, teman-teman. Kenapa? Sebenarnya keahlian itu ibarat seperti pisau. Kalau kita tidak asah, tidak digunakan, maka dia itu akan tumpul, bahkan dia akan karatan. Langkah pertama, berhenti jadi rahasia. Orang gak akan tahu kamu jago kalau kamu gak pamer. Mulailah bikin portofolio digital. Jangan cuma hasil akhirnya, tapi rekam setiap prosesnya. Behind the scene itu bagian dari problem solving. Banyak perusahaan atau klien itu mencari hal seperti itu, bukan mencari hanya saja sertifikat atau ijazah yang didapatkan di sekolah-sekolah. Oke, untuk langkah kedua sendiri, kamu harus memiliki hybrid skills. Dimana jika kamu seorang anak otomotif, kamu juga harus belajar komunikasi dan usaha. Tetapi jika kamu seorang anak pedagoga, kamu juga harus belajar fotografi makanan. Saat ini, kalau kamu hanya memiliki teknik skill, itu nggak cukup. Kamu harus bisa menjual diri kamu sendiri. Dimana kamu harus bisa menggabungkan teknik kamu dan ilmu digital kamu, agar jangkauan kamu yang kamu dapatkan itu lebih luas lagi. Di tempat ketiganya, yaitu masuk ke dalam ekosistemnya. Jangan mau hanya bekerja sendiri. Ikuti komunitas profesi serta masuk ke grup-grup yang relevan. Di sana kamu akan belajar banyak hal, seperti proyek-proyek di bawah sana yang dimana tidak dipubliskan di situs-situs lokal. Ingat, you network is you network. Tapi ada salah satu hal yang tak kalah penting, yaitu komunikasi. Orang bisa pintar, bisa punya skill, tanpa komunikasi yang baik, orang lain tak akan tahu seberapa besar nilai kamu. Komunikasi itu kunci masa depan. Mau kamu kerja kantoran, bangun bisnis, bahkan jadi seorang pemimpin, semuanya butuh kemampuan menyampaikan ide dengan jelas. Orang pintar gak bisa komunikasi sering kalah dengan mereka yang biasa-biasa saja, yang tahu cara menyampaikan pendapat, karena dunia ini tidak melihat seberapa besar kamu di dalam, tapi seberapa jelas kamu menunjukkan di luar. Keahlian itu aset mahal. Jangan biarkan mati karena rasa malas atau gengsi. Mulai dokumentasikan satu hal kecil hari ini. Kalau kamu serius mau manfaatin skill kamu, tulis di kolom komentar. Saya siap mulai. Jangan lupa subscribe untuk tips kembang diri lainnya. Saya Liza Hendrani. Sampai jumpa di video berikutnya.